Swastiastu. Jumpa lagi dengan Ida Pandita Kebayan. Hari ini Ida membawakan topik baru dengan judul pikiran. Pikiran yang sehat adalah pikiran yang pelan, dan pikiran yang sakit adalah pikiran yang cepat, meloncat ke sana ke sini, tidak bisa fokus pada satu hal. Pikiran yang sakit ini memang bisa membuat badan menjadi sakit-sakitan. Dan pikiran yang ilahi adalah pikiran yang hening. Nah, di zaman yang serba sulit seperti sekarang ini, bagaimana sih kita bisa memikirkan Tuhan? Karena kita begitu sibuk dalam kehidupan sehari-hari. Sibuk untuk mencari uang, sibuk mengurus keluarga, sibuk untuk bertahan hidup, dan banyak kesibukan-kesibukan yang lain. Tetapi dalam masalah pikiran, terlalu banyak, hampir kira-kira 90%, bahwa pikiran kita itu adalah pikiran sampah. Pikiran sampah itu maksudnya adalah sesuatu yang tidak harus kita pikirkan, tetapi pikiran itu datang begitu saja, sehingga kita tidak bisa fokus bekerja, menghasilkan sesuatu keberhasilan. Nah, bagaimana mengendalikan pikiran? Karena Arjuna sendiri dalam Bhagavad Gita mengutarakan kepada Bhagawan Sri Krishna bahwa sangat sulit untuk mengendalikan pikiran. Mungkin lebih sulit dari mengendalikan angin. Tetapi di zaman sekarang, walaupun banyak kesulitan dalam kehidupan, ada beberapa hal, khususnya 3 cara untuk bisa melakukan koneksi memikirkan Tuhan. Jadi kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir baik, kita akan menjadi orang baik. Kalau kita memikirkan Tuhan, sifat-sifat ketuhanan akan muncul dari dalam hati kita. Jadi ada 3 cara untuk melakukan koneksi kepada Tuhan. Yang pertama yaitu mengucapkan mantra. Jadi orang-orang tertentu mempunyai keyakinan pada mantra tertentu juga, yang dia yakini sebagai kalimat atau kata yang sifatnya magis dan bisa membawa kepada keberhasilan atau kebaikan. Jadi kalau Anda misalnya percaya kepada suatu mantra, katakanlah misalnya Gayatri Mantra atau yang mantra-mantra yang lain, ucapkan selalu. Jadi setiap kita sadar, kita mengucapkannya dalam hati. Ulangi, ucapkan. Ketika lupa, ketika sadar lagi, ucapkan lagi. Nah, mantra yang diucapkan terus-menerus inilah yang disebut dengan japa. Dan di Bhagavad Gita juga dikatakan bahwa di zaman kali ini yadnya yang paling bagus adalah japa. Nah, japa ini kita ucapkan mantra tersebut dalam hati selalu dalam setiap kesadaran. Cara yang kedua adalah mengatur napas. Jadi napas yang pelan adalah napas yang sehat. Jadi inilah yang disebut dengan pranayama. Prana adalah energi kehidupan, yama adalah mengendalikan. Barang siapa yang bisa mengendalikan napas,
dia bisa mengendalikan kehidupan. Lihatlah kepada diri kita sendiri, berapa kali dalam sehari kita sadar bahwa kita bernapas. Jadi prakteknya adalah menyadari napas itu, sadari napas keluar masuk, dan semakin pelan napas, semakin sehat pikiran, semakin panjang umur. Kita lihat misalnya seekor anjing, napasnya cepat, barangkali 4 tahun 5 tahun sudah 2 anjing tersebut dan mati. Tetapi kura-kura yang bernapas bisa 3 kali 4 kali dalam semenit, dia bisa hidup sampai 300 tahun. Nah, kenapa kita bisa panjang umur? Karena metabolisme diminimalkan. Jadi jika metabolisme diminimalkan seperlunya, bahwa napas akan lebih pelan dan umur lebih panjang. Itu yang kedua, yaitu mengatur napas. Yang ketiga adalah senyum. Jadi senyum ini walaupun terlihat sederhana dan sepele, tetapi senyum adalah salah satu cara untuk mengkoneksikan diri kepada Tuhan. Karena dengan senyum kita mengingatkan diri kita bahwa dalam segala keadaan kita selalu berbahagia. Kita selalu mencoba untuk berbahagia dalam segala situasi kehidupan. Sehingga timbul di kesadaran kita bahwa dengan senyum kita berbahagia dan melakukan koneksi keterhubungan dengan sumber kebahagiaan itu sendiri, yaitu Tuhan. Jadi ada 3 cara untuk melakukan koneksi yang cepat kepada Tuhan. Saya ulang, yaitu yang pertama mengucapkan mantra, yang kedua memperlambat napas, dan yang ketiga senyum. Gampang susah. Ini perlu latihan, tidak ada hasil yang instan. Mari kita coba, kita terapkan, kita praktekkan dalam setiap langkah kehidupan. Semoga dengan terkoneksinya kita kepada Tuhan, kita mendapatkan tuntunan dari semesta, dari Tuhan itu sendiri, sehingga kita berhasil dalam kehidupan, sukses dalam material dan spiritual. Ayo semangat!